semuanya, kami dari SGD B1. Di video kali ini, kami akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Selamat Selamat pagi Bu, mari Bu, silakan duduk. Oke. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dr. David, saya dokter yang bertugas di klinik jaga hari ini. Apakah saya boleh tahu nama lengkap dan juga usia Ibu? Saya Indriati, umur 20 tahun. Baik Ibu Indri, saya boleh tahu untuk pekerjaannya apa dan alamatnya di mana? Saya mahasiswa, alamatnya di Jalan Diponegoro. Baik. Baik Ibu Indri, ada yang bisa saya bantu untuk keluhannya? Kemarin saya merasa sakit bagian dada saya di sebelah kiri, dokter. Baik. Untuk keluhannya dirasakan sejak kapan Ibu? Baru sejak kemarin. Sejak kemarin ya. Baik Ibu, apakah di keluarga mungkin ada yang mengalami hal yang sama? Tidak ada, dokter. Tidak ada ya. Untuk rasa sakitnya seperti apa Ibu? Apakah seperti tertekan, tertusuk, atau seperti apa? Saya merasa seperti tertekan, dokter. Tertekan nih. Bagi Bu Indri, baik, sekarang saya akan melakukan anamnesis second seven dan juga fundamental form pada pasien. Jika sudah, baik Bu, berdasarkan informasi yang Ibu sampaikan, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, yaitu pemeriksaan pada daerah dada untuk mengevaluasi dan juga memeriksa keadaan daripada jantung Ibu. Pemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan fisik kardiovaskular yang nantinya akan terdiri dari pemeriksaan tekanan daripada vena jugularis di leher, kemudian inspeksi atau pengamatan, palpasi atau perabaan, perkusi atau pengetukan, auskultasi atau mendengarkan dengan stetoskop, serta memeriksa bagaimana kondisi ekstremitas atau bagian kaki bawah Ibu. Nantinya Bu akan ada rasa kurang nyaman karena saya akan membantu Ibu untuk melepaskan pakaian Ibu, dan juga nantinya akan ada beberapa kali perabaan, namun tempat saya jaga dengan privasi yang baik dan juga dengan kondisi yang steril. Di sini apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, dokter. Baik Bu, bila bersedia saya persilakan untuk Ibu Indri, silakan untuk melepaskan pakaiannya dan juga silakan untuk berbaring di bed pemeriksaan yang telah saya siapkan dalam kondisi yang steril dan juga dalam kondisi yang baik. Saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Baik, sekarang saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang saya gunakan. Pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub. Lalu saya akan memakai APD berupa handscoon dan nantinya masker juga. Kemudian sekarang saya akan mempersiapkan untuk alat-alat yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan stetoskop yang saya pastikan untuk berfungsi dengan baik. Kemudian saya akan mempersiapkan juga di sini penggaris berukuran 30 cm sebanyak 2 buah. Sekarang jika sudah, saya akan melakukan sterilisasi semua alat dan saya akan menuju ke pasien dan berdiri di sebelah kanan pasien. Baik, sekarang saya akan memposisikan diri saya berdiri di sebelah kanan pasien. Jika sudah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis pada leher pasien. Baik, pertama-tama saya akan men-setting agar bed pasien dalam posisi 45 derajat, sehingga pasien setengah duduk. Baik, sekarang pasien akan saya minta untuk menengok kiri. Jika sudah, saya akan melakukan pemeriksaan pada vena jugularis dari sisi kanan daripada leher pasien. Baik, sekarang saya akan mengambil kedua belah penggaris. Penggaris pertama akan saya tempatkan secara vertikal, dan di sini saya akan melihat yang pertama-tama bagaimana sternal angle-nya. Saya akan letakkan di sini. Baik, jika sudah saya letakkan secara vertikal, berikutnya saya akan mengambil penggaris kedua dan saya akan tempatkan secara horizontal, yakni di sini tegak lurus dengan penggaris yang pertama ke arah vena jugularisnya. Baik, di sini saya melakukan penilaian untuk tingginya adalah tinggi perpotongan penggarisnya di sini adalah 2 cm H2O di atas daripada sternal angle, dan juga di sini 5 cm di atas right atrium. Di mana di sini dalam kondisi yang normal dan kondisi yang baik. Baik, selanjutnya saya akan memposisikan pasien kembali dengan posisi tidur dan meminta pasien untuk kembali kepada posisi semulanya. Berikutnya saya melakukan inspeksi dengan melakukan pengamatan dari dada pasien. Di sini saya melakukan pengamatan terlebih dahulu secara umum. Tidak ada luka, tidak ada cyanosis, tidak ada kelainan seperti pucat di daerah sekitar dada pasien dan juga bibirnya. Ibu, saya boleh lihat tangannya. Di sini pada tangannya saya juga tidak melihat adanya kelainan. Baik, kemudian saya akan cek juga apakah ada clubbing finger. Saya akan meminta pasien untuk menyatukan jadinya seperti ini. Baik, Ibu bisa dipersilakan. Oke, tidak ada clubbing finger yang dilihat. Sekarang saya akan menilai simetrisitas daripada dada pasien. Di sini saya melakukan pengamatan antara dada kiri dan dada kanan sudah simetris dengan baik. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menilai. Di sini tidak ada obstruksi jalan napas. Kemudian saya tidak melihat adanya
retraksi daripada rongga dada, dan juga tidak ada kelainan lain seperti pola pernapasan yang terganggu. Dari arah lateral juga saya amati, dari anterior tidak ada kelainan seperti pectus excavatum ataupun pectus yang lain seperti pectus carinatum, dan juga pigeon chest yang ada pada dada pasien. Jadi semua dalam kondisi yang normal dan baik-baik saja. Baik, berikutnya saya melakukan pemeriksaan yaitu palpasi. Palpasi ini akan saya lakukan dengan mengangkat kedua tangan saya seperti ini. Saya akan meletakkan telapak tangan saya atau 3 jari saya ini pada ICS 5 midclavicular kiri. Jadi pertama-tama saya akan mencari terlebih dahulu midclavicular di sebelah sini, dan saya akan hitung dari ICS 2, 3, 4, 5 tepat ada di dekat puting. Apabila saya memeriksa ICS 5 kiri, saya akan melakukan penutupan untuk payudara satunya. Di sini saya akan menggunakan tangan saya untuk melakukan palpasi seperti ini dan merasakan ictus cordisnya. Di sini saya merasakan di sini teraba. Baik, berikutnya adalah pinpoint dengan menggunakan 1 jari. Saya akan letakkan di ICS 5 kiri di sekitar payudaranya. Apabila pasien wanita seperti ini, saya akan menyingsingkan sedikit untuk payudaranya. Mohon izin Ibu, saya akan menyingsingkan sedikit dan saya akan melakukan perabaan. Baik, di sini ictus cordisnya sudah teraba, dan ictus cordisnya ini tidak terlalu keras atau terlalu ringan atau terlalu kecil. Kemudian di sini saya tidak mengamati adanya pergeseran ataupun pembesaran daripada jantungnya, di mana di sini lokasi ictus cordisnya sudah baik dan dalam kondisi yang sudah tepat. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana perkusi ini tidak usah saya lakukan apabila saya sudah mendapatkan posisi ictus cordis pada saat melakukan palpasi. Namun apabila kasusnya kita belum menemukannya pada palpasi, maka sekarang kita akan melakukan perkusi dengan mencari batas kanan dan juga batas kiri daripada jantung pasien. Baik, jadi saya akan sisakan kembali karena saya harus menilai batas-batasnya. Oke. Baik, sekarang saya akan melakukan perkusi pada parasternal line dextra untuk menilai adanya perubahan suara sonor redup. Oke, jadi proximal ke distal saya menemukan adanya suara redup pada ICS kanan daripada 3 sampai 5 dan sonor kembali pada ICS 6. Dalam hal ini batas kanan jantungnya adalah ICS 3 sampai ICS 5. Baik, berikutnya adalah untuk perkusi yang batas kiri jantung. Saya akan lakukan pada parasternal line yang sinistra. Sama, saya akan lakukan perkusinya dari proximal ke distal, menemukan perubahan suara sonor redup. Di sini suara redupnya saya temui pada ICS 3, dan sekarang saya akan mencari dari mid axilla line yang sinistra, dan saya akan melakukan perkusi di sini ICS 5-nya ke arah medial, mencari perubahan suaranya dari sonor ke redup. Baik, di sini saya menemukannya pada ICS 5 midclavicular line yang sinistra. Baik, setelah saya sudah mendapatkan semua dengan baik, sekarang saya akan menilai juga tadi tidak ada thrill saat saya melakukan perkusi maupun palpasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Baik, berikutnya saya akan melakukan auskultasi. Di sini saya akan melakukannya dengan menggunakan bagian diafragma yang high pitch untuk menilai apabila ada murmur. Jika bagian bell ini kita lakukan dalam kondisi low pitch untuk menilai apabila ada suara galop. Sekarang saya akan pertama-tama meletakkannya pada 4 katup. Yang pertama-tama pada katup aorta, yakni terletak di ICS 2 parasternal line yang sebelah dextra. Lalu katup pulmonal, ICS 2 parasternal line sinistra. Kemudian katup tricuspid yang ada di parasternal line sinistra yang keempat, dan juga yang terakhir adalah katup ventral atau bicuspid. Di sini terletak pada ICS 5 midclavicular line yang sinistra. Baik, saya sudah menilai semua dalam kondisi yang normal. Apabila ada suara murmur, kita harus mendeskripsikannya dalam 5 hal. Yang pertama adalah kita mendeskripsikan lokasinya antara katup aorta, pulmonal, tricuspid atau bicuspid. Kemudian yang kedua, kita menilai bagaimana fasenya, apakah satu fase diastolik atau sistolik. Yang ketiga adalah bagaimana kualitasnya, yaitu kualitasnya di sini apakah kualitasnya itu rumbling atau blowing. Yang keempat adalah grading. Ada 6 grade yang harus kita perhatikan. Grade pertama, apabila murmurnya dalam kondisi yang kecil dan terdengar di tempat yang tenang, dan juga di sini baru mengenai sebagian daripada jantung. Kemudian yang kedua adalah murmur yang terdengar sedikit dan sudah mengenai seluruh jantung. Murmur yang grade 3 di sini adalah murmur yang terdengar tanpa trill, tapi dia sudah dapat terdengar di tempat yang berisik dan juga sudah lumayan keras. Dan yang keempat adalah murmur yang sudah dengan trill. Yang kelima adalah murmur yang sangat keras dalam kondisi trill dan juga terdengar dengan stetoskop sebagian. Yang terakhir grade ke-6 apabila murmurnya terdengar tanpa menggunakan stetoskop dan sangat keras dan sudah ada trillnya. Baik, setelah kita melakukan auskultasi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan penilaian daripada ekstremitas bawah pasien.
Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah pada pasien. Ibu bisa disingkirkan untuk sebagian celananya. Permisi ya Ibu. Jadi di sini kita akan meminta pasien untuk membuka daripada celananya di bagian bawahnya. Baik, jika sudah, di sini saya akan melakukan penilaian pada daerah peritibia dan juga punggung daripada kaki. Dengan menggunakan jari-jari tangan saya akan melakukan pemeriksaan di sekitar peritibia untuk menilai apakah ada piting edema. Baik, saya akan juga meraba punggung kaki. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya piting edema ataupun cekungan yang setelah ditekan tidak akan kembali. Jadi di sini tidak ada piting edema, cyanosis, luka dan lain sebagainya sudah tidak ada. Baik Ibu, bisa dirapikan kembali untuk tangannya. Baik, di sini Baik Ibu, jadi di sini untuk pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Saya persilakan Ibu untuk kembali mengenakan pakaian Ibu dan juga merapikan segalanya. Saya akan mempersiapkan merapikan semua alat dan juga melakukan tangan langkah terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, saya akan kembali ke tray dan merapikan seluruh alat yang saya gunakan. Kemudian saya akan melakukan sterilisasi kembali pada seluruh alat. Lalu saya akan membuang APD yang saya gunakan tadi ke tempat sampah medis. Jika sudah, saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah menggunakan hand rub. Sekarang saya akan kembali ke meja pasien. Baik Ibu Indri, jadi berdasarkan pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, saya mengamati dan juga melihat bahwa kondisi daripada jantung Ibu dalam kondisi yang normal. Di tadi saya mengamati dari awal tekanan daripada vena jugularis atau dari vena yang di leher, kemudian inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, semua dalam kondisi yang baik, tidak ada pelebaran daripada vena ataupun permasalahan di sekitar dada dan juga jantung Ibu. Saya juga amati dari seluruh daerah yang lain tidak ada kelainan-kelainan seperti adanya suara murmur ataupun dan lain sebagainya. Jadi di sini dalam kondisi yang normal Ibu. Nah untuk Ibu ini saya sarankan untuk selalu rajin untuk mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa untuk terus berolahraga. Di sini nanti juga bisa diberikan vitamin setiap harinya dan pastinya banyak minum air Ibu ya. Dan pastikan untuk menjaga kesehatan setiap harinya. Apabila Ibu ini nanti merasakan keluhan yang sama lagi, Ibu dapat datang kembali ke tempat ini untuk saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah sampai sini ada pertanyaan Ibu? Tidak ada, Dok. Tidak ada lagi. Baik Bu, jika tidak ada mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bu Indri.